Berdoa selesai. Eh, Hari ini siapa aja nih yang udah datang? Saya Kak. Oke, Kamila udah datang. Oh iya, Kamila udah datang pertama kali. Putri. Ini siapa yang gak masuk? Akbar. Oke, Akbar. Akbar kenapa gak masuk? Sakit Kak. Oke, kalau sakit kita doain semoga cepat sembuh biar bisa berkumpul lagi sama kita ya. Belajar apa kita hari ini? Tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik dalam pemerintahan negara. Oke, ya kita hari ini belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kalau di sekolah ini udah belajarnya sampai mana? Sampai mana ya Kak? Udah dekat-dekat nyerempet kayak Iya, gini ya? dekat-dekat kayak Oke. gitu. Kalau gitu kita terusnya belajarnya di sini. Tapi kalau sebelum kita mulai, aku cuma mau bilang, nih kakak mau bilang, buat yang punya handphone, tolong suaranya disayangin dulu ya, takutnya nanti mengganggu ya. Kita belajarnya santai tapi tetap serius, harus fokus ya sekian. Kita mulai ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, pengertian Pancasila ya. Pengertian Pancasila. Ada yang tahu tidak Pancasila ini berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta ya. Sanskerta. Terus ada yang tahu panca artinya apa? 5. Benar, panca adalah 5. Sila? Dasar. Benar, sila adalah dasar. Jadi bisa diambil kesimpulan Pancasila adalah 5 dasar. 5 dasar. Bentar, kita terus finalnya dulu. 5 dasar aturan yang dijadikan untuk mengatur negara Republik Indonesia. Ya, tuh. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca adalah 5, sila adalah dasar. Yang bisa kita tarik kesimpulannya, Pancasila artinya 5 dasar aturan yang dijadikan untuk mengatur negara Republik Indonesia. Kemudian ada yang tahu tidak kapan Pancasila lahir? Kapan hari lahirnya Pancasila? Lupa. Pancasila ini lahir dari sidang BPUPKI yang pertama. UPKI pertama. Nih. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian pada proses persidangan ini Insinyur Soekarno mengumumkan bahwasannya tepat pada 1 Juni itu merupakan hari lahirnya Pancasila. Makanya kalau sekarang itu setiap 1 Juni itu selalu dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Sampai di sini paham semua? Atau kalau ada yang mau ditulis boleh ditulis dulu. Oke, kalau nanti dulu ya. Kita lanjut ke yang kedua ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua itu adalah sistem pembagian kekuasaan negara ya. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nih. Ya, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia atau masing-masingnya itu dibagi menjadi 3, masing-masing kekuasaannya.
Ada yang tahu masing-masing kekuasaan negara? Tidak, Kak. Yang pertama, adalah kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Ada yang tahu nggak legislatif ini tugasnya apa? Enggak. Tugasnya para legislatif ini adalah yang membuat undang-undang, Ya, nih anggotanya tahu nggak siapa aja? Enggak. Yang membuat undang-undang kalian ada yang tahu? Enggak, Pak. Lupa. Yang membuatnya itu MPR, DPR, DPD, DPRD dan sebagainya, ya. Ada yang tahu singkatan dari MPR? Ya, lupa. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rakyat. Kalau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Terus yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini yang mengesahkan undang-undang. Biasanya siapa yang mengesahkan undang-undang? Siapa yang biasanya mengesahkan undang-undang? Presiden, wakil presiden, MPR, ya, dan MPR. Yudikatif, kalau sudah legislatif yang membuat, eksekutif yang mengesahkan, berarti yudikatifnya yang mengawasi. Yudikatifnya yang mengawasi undang-undang. Terdiri dari siapa aja? Ada yang tahu? Enggak. MA, MK, KY. Nih, Mahkamah Agung. ya, terus Konstitusi. terus Komisi Yudisial. benar, ya, komisi yudisial. Ini masing-masingnya. Nah, terus konsep pembagian kekuasaan, ya, 3 konsep pembagian kekuasaan. Nih, konsep pembagian kekuasaan ini terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama, ya, secara horizontal, kemudian secara vertikal. Nih, ya, nih, kalau secara horizontal ini dia itu terdiri dari pemerintahan pusat, dan daerah. Nah, pusat di sini itu, ya, meliputi yang 3 tadi, legislatif, Eksekutif. ya, eksekutif, Dan yudikatif. iya. Sedangkan daerahnya itu terdiri dari provinsi,
provinsi, daerah, kota. Provinsi itu dia gubernur, wakil gubernur, daerah, bupati, wakil bupati, kota terdiri dari wali kota dan wakil wali kota. Kemudian secara vertikalnya itu dia tetap sama tuh, pemerintahan pusat sama daerah, tapi pusatnya itu bukan legislatif, melainkan daerah, provinsi, daerah dan kota. Ya, daerah itu per kabupaten gitu ya, vertikalnya. Nih, secara vertikal tetap pada pemerintahan pusat dan daerah. Nih, tapi pemerintahan pusatnya itu terdiri dari provinsi, kota, daerah. Sedangkan daerahnya dia kabupaten. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Oh, udah ditulis belum? Nanti kalau mau foto dulu boleh difoto dulu. Foto dulu ya, Kak. Iya, difoto dulu aja. Silakan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke implementasi Pancasila ya. Implementasi Pancasila, di mana sila itu kan terdiri menjadi 5. Ada yang hafal? Apa aja? Ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus? Kesatuan Indonesia. Hmm. Kerakyatan dan bidang lingkungan kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar ya. Tentang ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan dan kesatuan gitu ya. Ada yang sudah tahu belum contohnya implementasi itu bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Salah satunya contoh dari sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nih, contohnya ada yang tahu? Contohnya ada yang tahu tidak? Biasanya itu sering kita lakukan, namun kita nggak bisa menghubungkan apakah ini termasuk dalam Pancasila atau tidak. Hal yang sederhana adalah menghargai kepercayaan agama masing-masing, ya kan? Menghargai atau menghormati kepercayaan masing-masing. Nih, ada lagi nggak? Contoh satu lagi. Tidak menghafalkan kehendak untuk seseorang itu ngikutin agama kita tuh apa bahasa baiknya tuh? Ada yang tahu tidak? Enggak, Pak. Menghormat. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Iya, kayak agamaku gitu kan ya. Berarti toleransi juga termasuk ya, Pak? Iya, benar ya. Toleransi dalam beragama. Kedua, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan.
membantu orang lain yang sedang membutuhkan, ya, membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Terus apa lagi nih? Selain membantu orang yang sedang membutuhkan, ada yang tahu? Enggak Kak? Ada yang tahu nggak? Yang nggak tahu nanti kakak kasih bintang. Bersikap sopan santun dan menghargai orang lain. Jadi kita harus menghargai orang lain, itu masuk ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bersikap sopan santun dan menghargai orang lain. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nih, contohnya apa? Ayo. Kalau Persatuan Indonesia ini menggunakan bahasa kita tuh benar nggak Kak? Nah, ya, Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa lagi nih? Contohnya, Mencintai produk-produk lokal Kak? benar, mencintai atau menggunakan, ya. Mencintai, ya, mencintai atau menggunakan produk dalam negeri. Ya. Terus yang ke sila keberapa nih? Sila Keempat. keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan. Contohnya ada yang tahu? Contohnya ada yang tahu nggak apa contoh dari sila keempat? Ada yang tahu nggak contoh dari sila keempat? Kalau melakukan musyawarah mufakat itu kan masuk gak? Masuk, ya. Saat kita kalau misalnya di lingkungan sekitar RT RW, kalau misalnya lagi musyawarah itu kita harus mencapai kata mufakat, ya. Bermusyawarah sampai mufakat, ya. Terus ada yang tahu lagi? Satu lagi. Menghargai pendapat. Nih, menghargai waktu kita lagi bermusyawarah itu kita harus banget menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kelima, Keadilan sosial. keadilan
keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ada yang tahu nggak apa contohnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu? Tidak membeda-bedakan status sosial itu nggak, baik kaya atau miskin itu masuk. Benar, masuk gitu. Itu artinya adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Mau kaya, mau miskin, semuanya sama ya, tidak membeda-bedakan. Manusia dalam lingkungan sekitar. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu nggak? Satu lagi contohnya. Ada yang tahu nggak? Satu lagi contoh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang pertama itu kan tidak membeda-bedakan manusia dalam lingkungan sekitar. Yang kedua itu bersikap adil, ya, bersikap adil. Ya, artinya bersikap adil itu kita tidak boleh apa sih, kalau ngundang itu kan orang tuh kan ada orang yang kayak aja gitu diundang, itu sih enggak. Nah, itu semuanya kalau kita ada acara itu semuanya kita tuh diundang gitu ya. Nah, sampai sejauh ini adakah yang mau ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau misalnya ada yang bertanya atau belum mengerti atau belum dipahami, boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan sebelum kita post test ya di aplikasi kalian masing-masing ya. Ada yang mau ditanyain enggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain dulu. Enggak, Kak. Enggak ya, oke. Berarti secara yang jelasnya berarti paham ya. Kalau misalnya kalian paham, coba buka aplikasinya. Kalian kerjakan post testnya, waktunya 2 menit ya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, kalau udah nanti langsung disubmit terus kasih tahu ya, dan nanti apa namanya, kita koreksi kalau misalnya kalian belum ada yang paham ya. Udah belum? Udah, Kak. Udah, oke. Dapat berapa nilainya? 100. Oke. Ini ada yang mau catat nggak? Kalau ada yang mau catat boleh dicatat, kalau mau difoto. Tadi udah mau cerita. Oke, kalau dari foto berarti aku simpulin ya. Pelajaran kita hari ini itu tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana kita harus mengetahui ini pengertian Pancasila itu dulu bagaimana gitu kan ya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca adalah 5, sila adalah dasar. Artinya Pancasila merupakan 5 dasar aturan yang dijadikan untuk mengatur negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila ini lahirnya pada tanggal 1 Juni, hasil dari persidangan BPUPKI yang pertama ya, yang kemudian pada tanggal 1 Juni tersebut Insinyur Soekarno mengumumkan ya di depan seluruh rakyat Indonesia bahwasanya pada hari ini adalah hari lahirnya Pancasila, sehingga sampai sekarang ini sering banget ya kita melaksanakan namanya hari lahirnya Pancasila itu dengan upacara ya, upacara hari lahir Pancasila ya. Yang kedua, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya, masing-masing kekuasaan itu terbagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Di mana biasanya ya tiga kekuasaan ini bisa disebut dengan tria politika. Nih ya, biasanya sih dikenal dengan kalimat ini ya. Nih. Kekuasaan legislatif adalah yang membuat undang-undang ya. Siapa saja ini pihak-pihaknya? Ada MPR, ada DPR, ada DPD, dan seterusnya. Kemudian kekuasaan eksekutif yang mengesahkan undang-undang yang setelah dibuat sama DPR langsung disahkan oleh Presiden dan
parameternya. Kemudian yudikatif ini mengawasi undang-undang. Mengawasi itu kayak gimana, Kak? Mengawasi itu apabila nih ya setelah dibuat disahkan ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya atau di dalam perjalanan waktu ternyata ada undang-undang yang tidak sesuai ya dengan kehidupan masyarakat sehingga perlu dipertimbangkan oleh MA, MK, KY, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Kemudian kita lanjut lagi ke konsep pembagian kekuasaan, di mana konsep pembagian kekuasaan ini secara dibagi menjadi dua, secara horizontal dan secara vertikal. Di mana kalau horizontal ini pemerintahan pusat dan daerah, pusatnya itu terbagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Daerah itu provinsi, daerah dan kota. Nah, vertikalnya sama, tapi mereka harusnya sejajar gitu. Di mana pusatnya itu dia di provinsi, kota, daerah, sedangkan daerah itu dia di kabupatennya. Kemudian yang keempat itu tentang implementasi Pancasila ya, yang dimana pada Pancasila ini ada 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Akan tanya lagi nih sekali lagi, masih ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak, Kak. Sudah paham atau belum? Insya Allah paham. Oke. Kalau sudah paham semuanya, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tapi jangan lupa kalian kasih rating dulu ya di aplikasinya ya. Kalau bagaimana kakak jelasin, kalau misalnya kurang jelas boleh disebutkan kurang jelas.